Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Ardi Nur Irfansyah. Saya dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Saya mengikuti pertukaran PMM di Mula Warman. Di sini saya akan menceritakan tentang buaya Sungai Segah dan buaya Sungai Kayan pada tugas modul Nusantara. Beginilah bunyi fabel ini. Dahulu kala di Sungai Kayan yang besar dan dalam di Kabupaten Bulungan terdapat banyak sekali buaya. Suatu hari di sana semua buaya diundang berkumpul. Kemudian seekor buaya pengundang angkat bicara. Saudara-saudara sekalian, setujukah kalian dengan pendapat saya bahwa kita buaya di Sungai Kayan ini adalah kelompok buaya terbesar? Mereka menjawab, benar sekali yang Anda katakan. Menurut pendapat kami, di antara kita banyak sekali buaya yang kuat, berani, dan berbadan besar. Adakah buaya di sekitar sini yang setara dengan kekuatan kita? Salah satu dari mereka berkata juga, aku pikir tak ada kelompok buaya yang lebih besar dibandingkan kita. Kitalah yang paling kuat dan berani. Rupanya pembicaraan mereka itu terdengar sampai ke kelompok buaya yang mendiami wilayah Sungai Segah. Seekor buaya yang mendengar berita itu langsung menyampaikannya kepada pemimpin mereka. Setelah mendengar berita itu, sang pemimpin segera mengumpulkan semua buaya di aliran Sungai Segah Kabupaten Bearu. Begitu semua berkumpul, ia pun menyampaikan berita itu. Belum habis semua berita itu disampaikan, saat itu juga ribuan buaya itu berteriak marah karena tak tahan mendengarnya. Sang pemimpin kemudian bertanya baik-baik. Apa pendapat kalian setelah mendengar berita dari buaya Sungai Kayan? Perlukah kita tunjukkan kepada mereka kekuatan dan keberanian kita? Buaya-buaya itu mengeluarkan suara bergerumuh saking marahnya. Mereka segera ingin pergi menyerang ke Sungai Kayan. Kemudian sang pemimpin menghitung seluruh buaya yang hadir dalam pertemuan itu, tetapi hasilnya hanya 2000 ekor. Bila dibandingkan, masih lebih banyak buaya yang ada di Sungai Kayan karena jumlah mereka 3000 ekor. Sekali lagi, buaya Sungai Segah naik pitam karena mendengar buaya di Sungai Kayan masih lebih banyak. Sang pemimpin kemudian bertanya siapa saja di antara mereka yang mau ikut menyerang ke Sungai Kayan diminta mengajukan tangan. Dan wow, mereka semua mengacungkan tangan. Tetapi pada saat itu terdengar seekor buaya yang tubuhnya besar sekali, seukuran badan perahu dan di punggungnya tumbuh sebatang pohon talang, berkata, kalian semua tidak usah ikut, cukup aku sendiri saja yang mau berangkat. Banyak sekali buaya yang ingin ikut menyerang tetapi tidak bisa karena kecil dan lebih sedikit. Ia sendiri merasa badannya sangat besar, suara-suara semakin riuh karena ingin lekas pergi menyerang. Setelah mendengar perkataan buaya itu, mereka kemudian menyuruh seorang anak untuk menemaninya. Anak itu duduk di punggungnya sambil memeluk batang pohon talang, sekalipun banyak anak yang ingin ikut tetapi hanya seorang saja yang diizinkan pergi bersamanya. Pada hari yang telah ditentukan, seluruh penduduk dan buaya Sungai Segah berkumpul mengantarkan keduanya berangkat. Mereka memegang bendera dan menjabat tangan keduanya. Kedua orang tua anak yang duduk memeluk pohon talang itu menangis saat turut mengantar keduanya. Riuh rendah suara orang sepanjang Sungai Segah saat mengantar keduanya pergi ke hulu. Tak lama kemudian, keduanya sampai di Jalan Aking Segah. Buaya dan anak itu menyusuri jalur sungai yang sudah ada sejak dulu. Anak itu lalu membuka baju dan menggantungkannya pada salah satu dahan kayu sebagai tanda bahwa keduanya telah meninggalkan Sungai Segah. Ketika mereka menuju hilir dengan menyusuri satu anak sungai, tiba-tiba turun hujan yang menguntungkan keduanya. Hujan itu membuat arus sungai bertambah besar sehingga mereka lebih mudah melaluinya sampai ke Sungai Lin. Kalau tadinya aliran sepanjang sungai kecil itu berbelok-belok, dengan besarnya tubuh buaya itu langsung menjadi lurus karena tanah pinggirannya longsor. Kakinya mengerus dan menyeret longsoran tanah itu. Semua batu besar di sungai itu ikut terpreset pindah sehingga air sungai menjadi tenang dan dalam. Begitu sampai keduanya tiba di Sungai Yin. Banyaknya kampung yang mereka lewati antara Sungai Yin dan Sungai Pengian seperti Kampung Punan, Long Buang, dan Long Lian.
Kemudian keduanya sampai di Long Peso, Long Lasan. Setibanya di Long Lasan, keduanya mencari orang-orang yang akan diutus pergi menyampaikan pesan ke Sungai Kayan. Utusan itu bernama Use atau Lajan. Begitu kedua utusan itu menyampaikan pesan, terkejutlah pemimpin buaya Sungai Kayan karena ternyata telah datang seekor buaya Sungai Segah yang hendak menyerang mereka di Sungai Kayan. Segera pemimpin buaya Sungai Kayan itu memanggil semua buaya di aliran sungai itu dan telah semuanya berkumpul. Ia pun menyampaikan pesan yang dibawa Use dan Lajan. Janganlah kita meremehkan keadaan karena sekarang datang musuh yang hendak menyerang kita gara-gara pembicaraan kita beberapa waktu yang lalu telah tercium oleh kelompok buaya Sungai Segah yang berjumlah 2.000 ekor. Tetapi yang akan datang menyerang kita sekarang ini hanyalah seekor buaya yang katanya besar sekali dan seorang anak yang duduk di atas punggungnya sambil memeluk sebatang pohon talang. Begitulah kabar dari Long Lasan yang saya dengar. Bagaimana cara kita menghadapinya? Kita mau melawannya. Setelah mendengar melawan dari sang pemimpin, mereka semua pun bertekad untuk melawan. Dan setelah mendengar keputusan mereka, kembali Use dan Lajan untuk menyampaikannya kepada buaya besar yang sedang menunggu di Long Lasan. Buaya dan anak yang duduk di atas punggungnya kemudian berjalan ke arah hilir Sungai Kayan. Tepat tengah hari, mereka melewati kampung Lepa Aru, Nahaaya, Long Telenjau, Long Bang, Long Tungu, dan Long Lembu. Sepanjang jalan orang-orang takjub melihat keduanya yang sedang menyusuri hilir Sungai Kayan. Laksana kapal besar berlayar di laut. Begitulah rupa keduanya ketika sedang menyusur ke hilir, karena luar biasa besarnya badan buaya itu. Tanah di pinggir sungai itu menjadi longsor karena didorong oleh badan buaya itu. Tanjung di Sungai Kayan yang panjangnya dan tadinya berbelok-belok sekarang jadi lurus karena kaki buaya itu yang menyeret tanahnya. Selain itu, banyak batu yang terguling, kayu-kayuan tumbang, serta babi-babi dan kijang berlarian tunggang langgang. Sesampainya di Sungai Kayan, keduanya lalu menuju ke satu tanjung berpasir. Buaya itu meletakkan anak itu di atas pasir dan menasehatinya supaya anak itu menyaksikan saja dari pasir itu apa yang akan terjadi. Anak itu bangga sekali dan berharap buaya itu akan menang karena badannya yang luar biasa besar, berani dan kuat. Buaya itu mulai bergerak ke tengah sungai sambil melihat ke hulu dan ke hilir bergantian. Saat itu sepi saja dan tidak terlihat tanda apapun. Lalu ia diam dan menunggu sampai terlihat buaya Sungai Kayan itu muncul ke permukaan. Dan secara serentak buaya-buaya itu muncul ke permukaan air di pinggir sungai, jumlahnya 3.000 ekor. Mereka tidak berani bergerak ke tengah sungai karena di sana buaya besar itu sudah menunggu lebih dulu. Saat itu Sungai Kayan terlihat menyeramkan karena lambaian daun-daun talang dan gelombang air besar akibat gerakan buaya raksasa yang ada di tengah sungai itu. Lalu seekor buaya yang paling berani datang mendekatinya. Keduanya terlibat saling serang bergigitan sambil menyelam lama. Dari dasar sungai buih-buih segala macam daun, kayu, dan ranting-ranting muncul ke permukaan sampai akhirnya yang muncul hanyalah bangkai buaya Sungai Kayan. Begitu si pemberani itu mati, serentak semua buaya maju melawan sambil menyelam sampai tidak ada yang keluar dari air seperti pertempuran sebelumnya. Anak kecil yang menyaksikan dari tanjung berpasir itu berteriak sendiri, bertepuk tangan, dan meloncat-meloncat kegirangan. Setelah sekian lama, muncullah buaya besar itu ke permukaan dan pergi ke pinggir sungai mendekati anak itu. Tinggallah ia satu-satunya yang masih hidup dan tak terluka sedikit pun, setelah diserang ribuan buaya Sungai Kayan. Anak itu girang gembira dan menari-nari. Dari pasir itu keduanya melihat buaya-buaya yang tadi berperang menjadi bangkai yang mengapung di Sungai Kayan. Keduanya pun kemudian duduk sambil menyaksikan bekas kehebatan buaya besar itu. Anak itu lalu membuat terpal pelindung. Di sana keduanya duduk lama sekali sambil mendirikan bendera di pasir supaya semua orang bisa melihatnya sebagai tanda keduanya berperang dengan buaya di Sungai Kayan itu. Orang-orang yang hilir mudik itu berhenti atau berjalan lambat-lambat untuk melihat bendera yang didirikan keduanya. Setelah itu keduanya berniat untuk kembali pulang. Anak itu disuruh duduk di punggungnya sambil memeluk batang pohon talang dan mengibarkan bendera. Dari Sungai Kayan, anak itu mulai menyanyi sambil mengibarkan bendera. Di setiap kampung yang dilewati orang-orang bukan main takjubnya melihat mereka kalau kebetulan ada orang yang sedang menumbuk padi alunya diletakkan dulu agar ia bisa datang melihat mereka.
Kalau ada yang sedang mereguk teh atau kopi, berhentilah mereka lalu meletakkan cangkirnya dan beranjak pergi melihat keduanya lewat. Kalau kebetulan orang itu sedang menggaruk kepalanya karena gatal, atau kalau ada yang sedang makan, maka berhentilah mereka agar bisa melihat. Kalau kebetulan orang itu sedang mengantuk, bangunlah ia dan pergi melihat keduanya lewat. Kalau pada saat itu ada yang sedang berkelahi dan bertinju, berhentilah mereka demi bisa melihat keduanya lewat. Semua orang perlu berhenti sejenak untuk melihat sebentar keduanya lewat. Orang-orang yang berhenti itu melihat keduanya sedang berjalan. Begitu juga kalau ada orang yang bikin pesta pernikahan oleh pendeta, maka pernikahan ditunda dulu karena harus datang menyaksikan keduanya lewat. Bukan main gembiranya mereka melihat keduanya pulang sebagai pemenang perang. Begitu sampai di Aking Segah, keduanya mengambil kembali baju yang digantungkan anak itu pada dahan kayu saat keduanya lewat pada perjalanan pergi. Tidak berapa lama kemudian, keduanya pun tiba di tempat yang dulu para buaya dan orang-orang mengantar keduanya berangkat. Ternyata, orang-orang yang sudah berkumpul di sana menyambut kedatangan keduanya. Mereka memakai apa saja yang baru. Buaya besar dengan anak di punggungnya itu senang bukan main-main. Orang-orang mencium pipi anak itu sampai pipinya menjadi merah karena terkena ludah sirih mereka yang menciumnya. Sesudah itu mereka mendengarkan cerita buaya besar itu, bagaimana perjalanan keduanya sejak berangkat sampai pulang. Diceritakan juga bahwa mereka berdua pulang membawa kemenangan atas buaya-buaya Sungai Kayan. Selama 1 bulan, buaya-buaya di Sungai Berau mengadakan pesta kemenangan dengan memanjangkan bendera selama 1 bulan. Begitulah akhir dari cerita buaya Sungai Segah dan buaya Sungai Kayan. Bila ada salah kata dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.